Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Ketemu lagi bersama Ibu pada mata kuliah pengantar manajemen syariah. Nah, pada hari ini kita alhamdulillah sudah sampai pada pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga pada perkuliahan kita yang dilaksanakan secara daring atau secara online pada semester ini. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang sejarah pertumbuhan manajemen syariah. Sejarah pertumbuhan manajemen syariah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah sejarah manajemen syariah. Bagaimana sejarah proses-proses manajemen syariah yang terjadi pada masa-masanya Rasul, yang terjadi pada masa-masanya Nabi, begitu ya. Nah, ada beberapa proses manajemen zaman Rasul yang akan kita lihat, yang akan kita telaah pada pertemuan kali ini. Baik mahasiswa semuanya, sejatinya manajemen itu sudah ada sejak kehidupan ini ada. Evolusi dari praktek-praktek manajemen itu sebenarnya sudah bisa dilihat mulai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini dalam 6 masa. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Qaf ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqanas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Kata Allah, dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Pada ayat tersebut Allah menyampaikan bahwa penciptaan alam semesta itu diciptakan dalam 6 masa. 6 masa ini menunjukkan suatu proses manajemen yang indah dan agung, bahwa Allah tidak menciptakannya secara sekaligus. Nah, ini merupakan proses manajemen yang dijelaskan oleh Allah dalam proses penciptaan alam semesta. Nah, lalu proses manajemen juga bisa kita lihat pada proses penciptaan manusia, pada proses penciptaan Adam sebagai khalifah di muka bumi. Allah menyampaikan dulu hal tersebut kepada malaikat, ya. Meskipun sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa-bisa saja menciptakan manusia secara langsung, tetapi tidak. Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi orang yang akan membuat kerusakan dan bertumpah darah? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 di atas, Allah menjelaskan bahwa Allah melakukan proses dialog dengan malaikat ketika akan menciptakan khalifah di muka bumi. Nah, Allah tidak langsung semerta-merta saja menciptakan manusia, tetapi Allah melakukan proses dialogis dengan menyampaikan idenya, menyampaikan hal tersebut kepada para malaikat.
Meskipun sebenarnya ya Allah sah-sah saja, bisa-bisa saja dengan kuasanya menciptakan manusia kapanpun beliau mau, begitu ya. Tetapi Allah mengajarkan ada proses-proses dialogis, ada proses manajemen yang dilakukan di sana, bahwa memang perlu dilakukan komunikasi gitu, perlu mendengar pendapat-pendapat orang ketika kita akan melakukan sesuatu. Nah, ini dua contoh bahwa sebenarnya proses manajemen itu sudah ada semenjak kehidupan ini ada, begitu ya. Jadi memang sudah Allah sendiri sudah menjelaskan lewat Al-Quran bahwa proses-proses manajemen itu sudah banyak sekali terjadi dan banyak sekali dipraktekkan, begitu. Nah, baik mahasiswa semuanya, berikut ayo kita lihat bagaimana proses atau sejarah pertumbuhan manajemen yang terjadi pada masanya, zamannya Nabi Adam alaihissalam, begitu ya. Nah, proses manajemen pada zaman Adam alaihissalam itu terlihat pada peristiwa yang terjadi pada putra-putrinya, yaitu pada kisah Qabil dan Habil, karena adanya aturan yang ditetapkan dalam memilih pasangan. Nah, teman-teman mahasiswa semuanya pasti sudah pernah mendengar kisah Qabil dan Habil, begitu ya, bahwa Nabi Adam dan Hawa itu melahirkan anak kembar pada proses melahirkannya, begitu. Nah, Qabil lahir dengan saudara perempuannya, dan Habil anak kedua lahir juga dengan saudara perempuannya. Nah, ketentuan syariat ketika itu bahwa harus menikah secara bersilangan, dalam artian bahwa Qabil menikah dengan saudara perempuannya Habil, dan Habil menikah dengan saudara perempuannya Qabil. Itu ketentuan syariat yang diikuti dalam perkawinan kala itu. Tetapi Qabil menolak ketentuan tersebut. Dengan alasan apa? Dengan alasan bahwa perempuan yang akan dikawini oleh Qabil atau saudara perempuan Habil tersebut itu lebih buruk rupanya ketimbang dari saudara perempuannya sendiri, begitu. Sehingga Qabil maunya menikahi saudara perempuannya sendiri yang memang lebih cantik dibanding saudara perempuan Habil yang ditetapkan akan dinikahkan dengan Qabil, begitu. Nah, lalu karena ada penolakan dari Qabil tersebut, Nabi Adam berkata kepada kedua anaknya Qabil dan Habil bahwa silahkan kalau memang kalian maunya begitu, tetapi masing-masing harus melakukan pengorbanan. Ya, itu kata Nabi Adam. Nah, Qabil merupakan seorang petani dan Habil merupakan seorang peternak kambing. Nah, Qabil yang merupakan seorang petani ini mengorbankanlah hasil tanamannya yang paling buruk. Itulah yang dikorbankan oleh Qabil. Nah, sedangkan Habil yang merupakan peternak kambing, dia mengorbankan kambingnya yang terbaik. Nah, mereka mengorbankan dua hal yang berbeda. Qabil mengorbankan hasil pertaniannya yang terburuk, sedangkan Habil mengorbankan hasil peternakan kambingnya yang terbaik. Nah, ternyata kurban yang diterima oleh Allah adalah kurbannya Habil dengan cara api turun menyambar dan membakar kambing tersebut, begitu ya. Nah, kisah ini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 27 sampai dengan ayat 30. Nah, apa yang bisa kita petik dalam kisah ini? Bahwa ada proses manajemen di sana,
manajemen adanya aturan dalam perkawinan, bahwa perkawinan harus dilakukan secara silang, begitu ya. Nah, hal itu dilakukan karena adanya aturan dalam menetapkan pasangan. Nah, ini merupakan proses manajemen yang sudah dilakukan dan terjadi pada zamannya Nabi Adam alaihi salam. Oke, kita lanjutkan. Lalu, bagaimana proses manajemen yang terjadi pada zamannya Nabi Nuh alaihi salam? Teman-teman semuanya juga pastinya sudah membaca tentang kisahnya Nabi Nuh alaihi salam, begitu ya. Nah, Nabi Nuh melakukan proses dakwahnya dengan cara yang baik. Beliau berdakwah siang dan malam dengan cara-cara yang menyejukkan hati, begitu. Nah, Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 tentang bagaimana cara kita berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kata Allah, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dia pula lah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Nah, pada proses dakwah ini, kita melihat bahwa ada proses manajemen dakwah yang dilakukan di sana. Ada proses perencanaan yang matang sebelum dakwah itu dilakukan, begitu ya. Nah, meskipun dalam kisah Nabi Nuh ini, bahkan dari pihak keluarganya sendiri ada yang tidak mengikuti dakwahnya beliau, ya. Tidak mengikuti dakwahnya beliau. Nah, dari sini kita bisa memetik pelajaran berharga bahwa memang kita harus merencanakan segala sesuatu itu dengan rapi. Tetapi kita tidak boleh hanya semata-mata berorientasi kepada hasil. Dalam artian apa? Ketika kita sudah merencanakan memanajemen sesuatu dengan baik, yang akan kita lakukan berikutnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita merencanakan, kita memanajemen, lalu kita melakukan ikhtiar atau usaha. Setelah itu kita bertawakal kepada Allah. Nah, kita serahkan semua hasilnya kepada Allah. Jangan kita menunggu bahwa hasilnya ini harus begini, harus A, harus B. Tidak. Hasil yang kita peroleh itulah yang terbaik menurut Allah. Itulah hasil terbaik yang sudah Allah pilihkan buat kita. Ya. Nah, kalaupun nanti kita gagal dalam hal tersebut, maka kita tidak akan kecewa. Kenapa? Karena kita sudah bertawakal kepada Allah. Beda halnya ketika kita sangat berorientasi kepada hasil, maka ketika hal yang kita rencanakan itu tidak bisa kita peroleh, maka kita akan dirundung kesedihan, kita akan kecewa. Nah, inilah yang diajarkan di dalam Islam, diajarkan oleh agama, bahwa kita perlu memanajemen sesuatu dengan baik. Kita perlu merencanakan sesuatu dengan baik. Lalu kita berikhtiar, kita berusaha untuk memperoleh apa yang sudah kita rencanakan tersebut. Jika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, maka tugas kita berikutnya adalah bertawakal. Kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terima apa yang sudah ditentukan oleh Allah, karena yakinlah ketentuan Allah pasti selalu lebih baik
dibanding ketentuan kita makhluknya. Apa yang sudah Allah tetapkan buat kita, itulah yang terbaik. Apa yang sudah Allah gariskan buat kita, itulah yang terbaik, bahkan lebih baik dari keinginan dan dari harapan-harapan kita. Nah, begitu. Lalu berikutnya, kita coba lihat kisah manajemen pada zamannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah atau kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, kita teringat akan Quran surah Yusuf ayat 55. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Kata Allah, jadikan olehmu aku sebagai bendaharawan negara karena aku sebagai hafizun alim. Dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 55 ini Allah menceritakan bahwa Nabi Yusuf itu mengatakan bahwa jadikanlah aku ini sebagai bendaharawan negara karena aku adalah seorang hafizun alim, begitu ya. Nah, hafizun alim, hafiz dan alim adalah dua hal yang harus dimiliki oleh seorang manajer, ya. Apa itu yang dimaksud dengan hafiz? Hafiz itu artinya adalah amanah, transparan, dan jujur. Manajer yang berhasil adalah manajer yang punya karakter, manajer yang bertanggung jawab atas amanah yang sudah diberikan kepadanya, manajer yang selalu melakukan transparansi informasi, transparansi dalam setiap data-data dan pekerjaan yang dilakukan. Manajer yang hafiz yang baik adalah manajer yang jujur dalam melaksanakan pekerjaannya, jujur dalam semua aktivitasnya dalam kehidupan. Nah, di samping seorang manajer itu harus hafiz, dia juga harus seorang yang alim. Alim artinya berpengetahuan, ya. Harus memiliki pengetahuan sesuai dengan bidangnya. Nah, jadi dalam ilmu manajemen, ketika kita akan menyerahkan suatu pekerjaan, maka serahkanlah kepada ahlinya. Kalau ada si A, dia ahli dalam akuntansi, maka serahkan dia tugas di bagian keuangan. Kalau ada si B yang dia ini adalah ahli dalam sumber daya manusia, maka serahkan dia tugas di bagian personalia, ya. Atau ada si C yang ahli di bagian produksi, maka serahkan dia tugas di bagian produksi. Atau mungkin si D yang ahli di bidang marketing, maka serahkan dia tugas di bagian pemasaran. Nah, itu dalam proses manajemen, pintar-pintarlah memilih orang, menempatkan sumber daya manusia yang tepat, the right man on the right job, ya, menempatkan orang yang hafiz dan alim pada pekerjaan dan posisi yang tepat, begitu. Nah, dari kisah Nabi Yusuf ini perlu menjadi catatan juga bahwa Nabi Yusuf menyampaikan permintaannya untuk menjadi bendaharawan negara itu bukan semerta-merta karena beliau meminta jabatan tersebut, tidak. Tetapi karena sebelumnya raja sudah menawarkan kepada beliau bahwa, kata raja, engkau dalam pandangan kami harus mendapat kedudukan yang tinggi. Nah, setelah mendapat adanya kata-kata tersebut dari sang raja, barulah Nabi Yusuf menyampaikan bahwa jadikanlah aku sebagai bendaharawan negara karena aku adalah hafizun alim, begitu ya. Nah, kenapa Nabi Yusuf menginginkan dia menjadi bendaharawan negara? Karena dia ingin membantu kepentingan masyarakat.
Dia berpikiran berorientasi kepada masyarakat, ingin membantu perekonomian masyarakat. Salah satunya ya dengan cara apa? Dengan cara dia menjadi bendaharawan negara. Nah, itulah kisah terkait dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu berikutnya kita lihat kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Teman-teman juga semuanya pasti sudah sangat familiar dengan kisah Nabi kita ini, bahwa Nabi Ibrahim akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya Ismail. Nah, ketika akan melaksanakan perintah Allah tersebut, Nabi Ibrahim menyampaikan hal tersebut kepada anaknya Ismail. Kisah ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Saffat ayat 102 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Katanya, maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Nah, pada kisah tersebut terlihat bahwa Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya Ismail, beliau menyampaikan dulu hal tersebut kepada anaknya Ismail. Ada proses dialogis yang dilakukan dengan penuh kesadaran oleh Ibrahim kepada anaknya Ismail. Nah, setelah proses dialogis tersebut terjadi, maka barulah Ibrahim melaksanakan perintah Allah tersebut. Nah, ini merupakan proses manajemen. Ada proses dialog yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, ada proses manajemen yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, berikutnya kita melihat bagaimana sih manajemen pada zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama beliau hidup, sangat banyak sekali proses manajemen yang bisa kita lihat dari aktivitas yang beliau lakukan. Nah, kita hari ini mencoba melihat beberapa hal saja. Misal, pada saat beliau melakukan hijrah bersama dengan kaum Ansor, hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dalam proses hijrah tersebut, ketika sampai di Madinah, hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mempersaudarakan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin, mempersaudarakan kaum muslimin dari Mekah dengan kaum muslimin yang ada di Madinah. Ini merupakan proses manajemen yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa hal ini beliau lakukan? Karena beliau paham betul orang Mekah, kaum muslimin Mekah yang datang ke Madinah itu tidak punya apa-apa, tidak punya tempat tinggal, tidak punya lahan yang akan digarap begitu. Nah, lalu bagaimana mereka akan melakukan aktivitas? Bagaimana cara mereka bisa memenuhi kehidupan mereka? Dengan cara mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor, otomatis kaum muhajirin akan bisa melakukan aktivitas kehidupan ekonominya, tempat tinggalnya itu bisa tersedia dengan proses persaudaraan ini. Nah, ini merupakan proses manajemen yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada
pada kisah lain kita lihat, misal strategi Rasulullah SAW dalam berdakwah. Pada awal masa dakwahnya, Rasulullah SAW tidak langsung menyampaikan dakwah itu secara terang-terangan, tetapi beliau berdakwah dulu secara sembunyi-sembunyi. Nah, ketika situasi dirasa tepat untuk melaksanakan dakwah secara terang-terangan, barulah beliau melakukan dakwah secara terang-terangan. Ini juga merupakan strategi, ini merupakan proses manajemen yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, berikutnya kita sama tahu bahwa dari kecil Rasulullah merupakan seorang pedagang. Nah, dagangan beliau ini laris banget. Lalu kita kan bertanya, apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga dagangan beliau itu laris? Nah, salah satu hal yang dilakukan oleh Rasulullah adalah kalau sekarang kita kenal dengan Rasulullah sangat mengedepankan produktivitas dari produknya, gitu ya. Nah, Rasulullah dalam berdagang tidak mengambil untung yang banyak. Dengan beliau tidak mengambil untung yang banyak, maka produknya menjadi banyak laku di pasaran. Ketika produknya banyak laku di pasaran, semakin banyak terjual, ya otomatis keuntungannya juga besar dong ya. Nah, keuntungan yang besar ini juga diikuti dengan proses produksi yang terus berjalan. Ada produktivitas ekonomi yang berjalan di sana, ada produktivitas proses produksi, proses penjualan, juga proses konsumsi yang berlangsung sangat cepat di sana. Nah, ini merupakan salah satu dari strategi beliau dalam berdagang. Nah, ada juga strategi lainnya. Misal, ketika Rasulullah SAW menempatkan sahabat-sahabat beliau, ketika seorang sahabat Nabi bernama Abu Dzar Al-Ghifari meminta jabatan kepada Rasulullah, sementara teman-temannya yang lain sudah diangkat menjadi gubernur, Rasulullah mengatakan bahwa ini adalah amat berat dan engkau adalah orang yang lemah. Nah, hal ini juga sebenarnya bisa kita lihat dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang berbunyi, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah," rawahul Bukhari. Apabila sebuah urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah saatnya kehancuran. Dalam hadis ini menunjukkan suatu proses manajemen, yaitu proses manajemen menempatkan the right man on the right job, menempatkan orang pada posisi yang tepat. Nah, Rasulullah mencontohkan bahwa dalam suatu pekerjaan, dalam suatu urusan, memang harus diserahkan kepada orang-orang yang ahlinya. Kalau di dalam Al-Quran Surah Yusuf tadi dijelaskan harus orang yang hafiz dan alim, orang yang amanah, orang yang jujur, dan juga orang-orang yang punya pengetahuan dan punya keahlian di bidang tersebut, begitu. Nah, inilah yang harus kita contoh dalam proses manajemen, bahwa kita harus menempatkan orang-orang pada posisi yang tepat. Ke depan nanti mungkin teman-teman akan membuat suatu usaha baru, teman-teman akan menjadi pimpinan dalam suatu organisasi, teman-teman akan menjadi pimpinan dalam suatu lembaga, atau teman-teman nanti akan menjadi pimpinan kepala daerah, atau bahkan teman-teman akan menjadi pimpinan suatu perusahaan besar, begitu ya. Teman-teman harus bisa mencari partner, menempatkan orang-orang yang sesuai dengan keahliannya, mereka yang hafiz dan mereka yang alim, begitu. Nah, baik mahasiswa semuanya, itulah di antara beberapa
sejarah pertumbuhan manajemen syariah yang bisa kita telaah. Nah, mahasiswa juga silahkan elaborasi bagaimana sejarah-sejarah manajemen yang dilakukan oleh nabi dan rasul yang lainnya. Sangat banyak sekali proses manajemen yang bisa kita jadikan pedoman, kita jadikan pelajaran. Oke, baik. Ibu cukupkan sampai di sini penjelasan materi terkait dengan hal ini. Selanjutnya kita akan berdialektika, berdiskusi terkait dengan materi ini. Pembahasan lebih lanjut kita lanjutkan pada proses diskusi. Demikian, terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.